Halo semuanya, selamat datang di pembedahan materi kita kali ini. Pernah nggak sih kamu merhatiin orang yang hidupnya tuh kelihatan sempurna banget? Maksudnya mereka punya karir yang mapan, pencapaian luar biasa, skill yang keren, dan bisa dibilang udah berhasil ngelewatin banyak banget badai di hidupnya. Tapi anehnya, secara paradoks, hati mereka malah kerasa kosong. Apapun yang udah mereka capai kayak nggak pernah bener-bener bikin puas. Selalu ada perasaan gelisah yang ngikutin terus, seolah-olah ada aja yang kurang. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas kenapa ilusi yang bikin capek ini bisa terjadi. Coba dengerin dan resapi kalimat ini baik-baik. Manusia tidak selalu menderita karena kekurangan. Kadang, mereka menderita karena pikirannya tidak pernah memberi izin untuk merasa cukup. Ironis banget kan? Kita banting tulang siang dan malam, tapi pikiran kita sendirilah yang menahan dan secara aktif nolak ngasih izin ke kita buat sekedar duduk santai dan merasa puas. Ini tuh sebuah realitas psikologis yang tajam banget soal gimana cara kerja pikiran kita sendiri, yang sayangnya seringkali malah jadi musuh terbesar kita. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Ilusi rasa kurang yang sebenarnya adalah sebuah jebakan pola pikir. Hal pertama yang benar-benar harus kita ubah di sini adalah perspektif kita. Ilmu psikologi ngejelasin kalau rasa nggak pernah cukup yang udah kronis ini lahir bukan dari kondisi nyapa hidup kita loh. Bukan karena kita beneran miskin harta atau kurang sumber daya. Melainkan, ini murni jebakan pola pikir. Rasa tidak cukup, ini adalah kondisi mental di mana pikiran kita tuh secara harfiah terjebak di dalam siklus perbandingan yang nggak ada ujungnya, tekanan yang kita ciptain sendiri, dan tuntutan yang terus-terusan ada. Waktu otak kita beroperasi pakai mode ini terus, pelan-pelan kita jadi kehilangan satu kemampuan paling simpel, menikmati apa yang udah ada di tangan. Ujung-ujungnya, hidup nggak kerasa kayak sebuah perjalanan lagi, tapi malah kayak lomba maraton yang garis finishnya dimundurin terus. Capek kan? Nah, itu ngebawa kita ke bagian kedua. Jebakan perbandingan dan validasi. Atau gimana kita terlalu sering melihat keluar. Gini, kita tuh sering banget ngelakuin perbandingan yang super nggak adil setiap harinya. Apalagi di era media sosial kayak sekarang. Bayangin deh, di satu sisi kita tahu persis realitas kita yang paling berantakan. Ya kan? Kayak pas kita lagi stres, capek, nangis, atau cuma makan mie instan di akhir bulan. Itu behind the scenes hidup kita. Tapi tragisnya, kita malah ngebandingin itu sama highlight reel, alias etalase kehidupan paling sempurna dari orang lain. Kayak lihat postingan orang liburan mewah di Bali. Kalau kamu terus-terusan ngadu realitas pahitmu yang lagi berantakan sama momen puncak hidup orang lain yang udah difilter sedemikian rupa, ya udah pasti kamu bakal selalu ngerasa tertinggal. Pasti itu. Dan tahu nggak yang bikin makin parah? Situasi ini makin runyam pas kita ngegantungin sumber kebahagiaan kita sama 3 hal eksternal ini. Pujian, perhatian, dan pengakuan. Pujian emang bikin kita tenang sejenak. Perhatian bikin kita ngerasa berharga. Dan pengakuan tuh jadi semacam bahan bakar buat rasa pede kita. Tapi masalah gedenya adalah ketiga hal ini ada di luar kendali kita, 100%. Ngegantungin harga diri kamu di atas opini orang lain yang bisa berubah-ubah tiap detik, itu sama aja kayak ngebangun rumah megah tapi di atas pasir hisap. Mental kamu bakal jadi rapuh banget, selalu dihantui ketakutan dan FOMO kalau besok-besok kamu mungkin nggak diterima lagi sama lingkunganmu. Lanjut ke bagian ketiga, tekanan standar dan pencapaian. Ini nih yang namanya perlombaan tanpa akhir. Setelah capek ngelihat keluar, coba kita putar arah ngelihat ke dalam diri kita. Kita tuh seringkali lari di atas roda hamster yang nggak pernah berhenti berputar. Dan ini nyiptain siklus yang toksik banget. Pertama, kamu nentuin target. Kerja keras gila-gilaan, lalu boom, kamu berhasil capai target itu. Masuk ke langkah kedua, kamu ngerasa pede dan seneng banget. Tapi, itu cuma bentar doang. Karena sedetik kemudian, di langkah ketiga, otak kamu langsung bikin target baru yang jauh lebih tinggi. Dan akhirnya di langkah keempat, tekanan yang sama datang lagi mencekik leher kamu. Mentalmu tuh pada dasarnya nggak pernah benar-benar dikasih waktu buat napas, karena kamu ngehargain dirimu secara eksklusif cuma dari hasil akhir doang. Coba cek, ini kan yang sering terjadi di kepalamu. Kamu selalu ngerasa butuh lebih persis setelah berhasil. Terus, kamu langsung nyalahin diri sendiri habis-habisan pas gagal. Kamu nolak hak asasi dirimu sendiri buat sekedar ngelakuin kesalahan. Dan kamu terus-terusan nuntut kesempurnaan mutlak yang benar-benar nggak realistis. Ini tuh daftar tuntutan yang mencekik banget, guys. Semakin keras kamu nekan dirimu pakai daftar nggak masuk akal ini, semakin mustahil juga buat kamu bisa sekedar duduk santai dan bernafas lega. Jadi, poin krusialnya tuh di sini. Kamu terlalu fokus sama apa yang belum kamu miliki. Daripada ngerayain apa yang udah jelas-jelas ada di depan mata, pikiranmu malah sibuk ngabsen hal-hal yang nggak ada. Selalu ada standar baru, selalu ada kemauan baru. Kalau kamu terus-terusan terobsesi sama kekurangan dan target masa depan, ngerasa puas secara emosional itu bakal jadi hal yang mustahil. Soalnya, kamu secara sadar lagi mengabaikan realitas luar biasa yang lagi kamu jalanin hari ini.
Sekarang kita masuk ke area yang agak berat. Bagian keempat, kehilangan jati diri, sebuah defisit identitas inti. Mari kita sentuh lapisan psikologis yang jauh lebih dalam. Coba deh, tanyain pertanyaan ini jujur ke hati kamu. Apakah standar ini benar-benar milikmu? Berapa banyak sih dari tujuan yang lagi kamu kejar mati-matian sekarang ini yang murni, sungguh-sungguh kamu inginkan? Dan berapa banyak dari ambisi itu yang sebenarnya cuma titipan dari lingkungan, ekspektasi keluarga, atau standar masyarakat yang diam-diam kamu telan mentah-mentah tanpa pernah nanya apakah itu semua bakal bikin kamu bahagia? Kalau kamu ngabisin usiamu buat ngejar tujuan orang lain, hasilnya udah bisa ditebak. Hidup bakal kerasa kosong, sepi, dan hampa, biarpun piala atau pencapaianmu numpuk di lemari. Memenuhi ekspektasi nilai hidup orang lain tuh nggak bakal pernah bisa ngisi ruang kosong di dalam hatimu. Kamu nggak bakal pernah ngerasa cukup, mau sesukses apapun kamu di mata dunia, kalau kamu cuma mainin naskah kehidupan yang ditulis sama orang lain. Pelan-pelan ya, kita masuk ke bagian kelima, lupa menghargai proses. Atau gampangnya, lupa mengambil napas. Coba tarik napas bentar. Kalau kita lihat garis waktu hidup kita, polanya seringkali berantakan banget karena kita larinya kecepatan. Di masa lalu, kamu tuh udah berhasil bertahan, ngelewatin masa-masa yang super sulit. Kamu selamat dari badai yang gede banget loh. Tapi di masa sekarang, bukan yang ngerayain itu, fokusmu malah udah langsung loncat ke target berikutnya yang harus buru-buru dikejar. Akibatnya, buat masa depan, kamu benar-benar lupa buat nengok ke belakang dan ngelihat seberapa besarnya perjuangan dan daya tahan yang udah kamu buktiin. Intinya, kamu sering banget nganggep remeh dirimu sendiri. Padahal, obat dari itu semua sebenarnya simple banget. Berhenti sejenak. Akuilah perjuanganmu. Rasa cukup yang sejati itu nggak tiba-tiba jatuh dari langit pas kamu beli mobil baru atau dapat promosi di kantor. Enggak, rasa cukup itu lahir dari dalam. Ketika kamu dengan sadar bisa ngelihat hidupmu pakai kacamata penghargaan dan kehangatan. Ketika kamu bisa senyum, nepuk pundakmu sendiri dan bilang, "Hei, terima kasih ya udah bertahan dan berjuang sejauh ini." Dan akhirnya, kita sampai di bagian keenam, berdamai dengan diri sendiri. Bagaimana kita menciptakan kedamaian? Dari semua analisis materi kita hari ini, ada satu pembebasan terbesar yang harus kamu ingat. Kalau selama ini kamu ngerasa nggak pernah cukup, ketahuilah, itu bukan tanda kalau hidupmu ada yang kurang. Kemungkinan besar banget hidupmu tuh udah sangat cukup dan baik-baik aja. Yang harus diganti tuh bukan saldo ATM, status, atau jabatanmu, tapi cara pandangmu dan gimana pikiranmu merespon apa yang terjadi di hidupmu. Jadi, kalau bukan karena hidupmu yang kurang, terus rasa hampa itu artinya apa dong? Anggap aja itu alarm. Gejala kayak indikator baterai HP yang udah mau habis. Itu tandanya pikiranmu udah terlalu capek hidup dalam tekanan bertahun-tahun. Itu gejala kalau kamu terlalu banyak nge-scroll hidup orang lain. Dan yang paling penting, itu adalah tanda valid kalau kamu ngasih tuntutan yang berlebihan ke dirimu sendiri. Tanpa nyisain sedikit pun ruang empati buat jadi manusia biasa yang wajar kok kalau capek, wajar kalau gagal, dan wajar banget butuh istirahat. Sebagai penutup pembedahan kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungkan. Setelah ngebongkar semua jebakan pola pikir tadi, menurutmu kenapa manusia modern sekarang semakin sulit merasa puas dengan hidupnya sendiri?